Jadi gini ceritanya. Benny baru diterima jadi security di sebuah resto di Jakarta. Di hari pertama, semua berjalan lancar. Keanehan mulai terjadi di hari kedua saat Benny jaga malam. Saat sedang asik duduk di pos satpam, dia mendengar suara kursi bergerak di dalam resto. Benny langsung masuk dan mengecek, takut kalau ada pencuri atau hal lainnya. Saat masuk, ternyata resto dalam keadaan kosong, dan semua bangku di posisi di atas meja tertata rapi. Di malam ketiga, Benny datang sedikit telat. Saat resto sudah sepi, dia melihat ada sosok karyawan resto sedang berdiri di belakang meja kasir dengan muka murung. Benny hanya melihat tapi tidak menyapa, karena dia berpikir itu benar karyawan yang mungkin sedang serius menghitung uang di kasir. Hingga tengah malam, dia curiga karena karyawan itu tidak juga pulang. Dia berinisiatif masuk dan menanyakan, "Mbak, belum kelar juga kerjaannya?" Tapi karyawan itu tidak merespon sama sekali. Dia kembali ke posnya di depan resto, dan tanpa disadari dia tertidur. Dia bermimpi ada 5 orang menggunakan topeng masuk ke area resto. Namun di situ bukan berdiri resto, melainkan sebuah rumah tua. Kelima orang masuk lewat jendela dan terjadi keributan di dalam rumah. Di dalam mimpi, Benny berusaha masuk ke dalam rumah tersebut. Namun dia keburu bangun dikagetkan suara motor yang lewat. Jam menunjukkan pukul 1. Dia mengecek ke dalam, memeriksa apakah karyawan tadi sudah pulang. Saat dia masuk, ternyata resto sudah benar-benar kosong. Dia cek ke seluruh ruangan, namun anehnya, seluruh resto wangi bunga melati. Dia berpikir mungkin memang di resto itu menggunakan wewangian dengan aroma bunga melati. Beberapa hari kemudian, dia berbincang dengan security senior. Si security senior memberitahu tentang sejarah resto yang sedang mereka jaga. Kata si senior, lahan resto tersebut adalah bekas rumah, dan di mana di rumah itu pernah terjadi perampokan dan seluruh penghuni rumah meninggal. Benny kaget karena apa yang dikatakan seniornya mirip dengan mimpinya beberapa hari yang lalu. Singkat cerita, Benny kembali jaga malam. Di malam itu, dia melihat seorang karyawan perempuan yang sedang mengepel lantai di pojok ruangan dekat dapur. Dia berusaha menyapa, "Mbak, kok malam banget ngepelnya?" Saat dia sapa, karyawan itu tiba-tiba hilang dan tongkat pel jatuh ke lantai. Setelah itu terdengar suara ketawa perempuan yang sangat melengking dan panjang. Tanpa pikir panjang, Benny langsung keluar resto berlari menuju pos security. Karena kejadian itu dan masih trauma, keesokan harinya, Benny mengajak saudaranya untuk menemani dia jaga malam. Dia tidur di dalam resto bersama saudaranya. Saat sedang tidur, tiba-tiba dia dibangunkan oleh saudaranya dan minta diantar ke toilet. Bangunlah Benny dan berdiri sambil setengah sadar. Dia temani saudaranya yang memang masih remaja buat buang air kecil di toilet tamu. Dia pun sempat buang air kecil di area urinoir, sementara saudaranya masuk ke bilik toilet. Saat dia selesai buang air kecil, dia keluar toilet duluan, melihat ke arah pintu resto. Benny sontak kaget. Dia melihat saudaranya sedang tidur pulas di tempat mereka tidur. Dia gak berani lagi cek bilik toilet dan langsung menuju pintu resto sambil berlari dan bangunin saudaranya itu. Saudaranya bilang dia tidur dari tadi dan sudah ke toilet sendiri.